A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar ayat ini, maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan kafah di sana itu adalah menjalankan syariat Islam, menjalankan aturan-aturan Allah secara menyeluruh. Masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara menyeluruh, artinya menjalankan ibadah, tidak hanya ibadah yang sifatnya adalah kesolehan individu saja, tetapi juga ibadah dalam bentuk kesolehan sosial, atau hablum minallah saja, tetapi juga hablum minannas. Terkadang ada orang yang berpikir cukuplah saya soleh individu. Padahal kesolehan individu itu adalah kesolehan yang mana seseorang melaksanakan kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia melaksanakan ibadah itu hanya untuk aspek ritual saja. Sholat misalkan, zakat misalkan, puasa, atau haji ke Baitullah bagi yang mampu. Setelah itu, maka dia tidak melaksanakan aktivitas yang lain. Mencukupkan Islam ini hanya untuk dirinya sendiri. Padahal Islam mengajarkan hablum minallah, aturan hablum minannas, aturan yang kemudian mengatur manusia dengan manusia yang lain. Nah, aturan ini di dalam beberapa pernyataan ataupun ungkapan para ulama itu terkait dengan dua hal. Pertama adalah muamalah dan yang kedua adalah uqubat. Maka kemudian setiap individu memiliki kewajiban selain hanya mensolehkan dirinya sendiri, tetapi juga dia harus kemudian melaksanakan kesolehan untuk lingkungannya, melaksanakan ibadah sosial atau kesolehan sosial. Kesolehan sosial dan kesolehan individu ini tidak perlu ada dikotomi, tidak perlu dipisahkan, tetapi harus disatukan, digabungkan dengan mabda Islam. Apa itu? Dengan fikrah dan thariqah Islam, di mana fikrah itu tidak lain adalah pemikiran-pemikiran Islam yang kemudian diambil dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas. Adapun thariqah adalah metode untuk menjaga fikrah ini, metode untuk mengemban dakwah ini, metode untuk kemudian melanjutkan peradaban Islam ini yang sudah dan pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat, dan diteruskan oleh kekhilafahan sesudahnya, yaitu khilafah Muawiyah, kekhilafahan Abbasiyah yang ada di Baghdad, ataupun kekhilafahan Utsmaniyah yang ada di Turki. Maka sungguh Islam ini bukanlah agama ritual, tetapi Islam ini adalah agama yang mabda'i. Agama yang mabda'i adalah agama yang kemudian menjadikan aturan-aturan hidup kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur oleh Islam. Aturan Islam sebagai way of life, jalan hidup bagi dia, jalan hidup bagi masyarakat, dan jalan hidup bagi negara ini diatur sedemikian rupa dengan Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan aturan-aturan yang tidak hanya mengikuti aturan individu saja, tidak hanya mengatur aturan individu saja, tetapi juga aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka ketika aturan ini diterapkan, sungguh akan terjadi sebuah masyarakat Islam. Maka butuh ketakwaan individu, butuh kontrol di tengah-tengah masyarakat, dan juga butuh adanya sebuah penegakan hukum, aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini
bisa kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian menjadi pencerah bagi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.